Halo Bapak Ibu ASN dan pensiunan yang kami hormati, selamat bergabung kembali di channel kita. Pada kesempatan ini kami menyajikan informasi terbaru, penting dan krusial yang tidak hanya sekedar berita, namun ini kaitannya dengan jaminan dan tingkat kesejahteraan Anda sebagai abdi negara. Dan pokok pembahasan kita pada kesempatan ini Bapak Ibu, informasinya yaitu pensiunan ASN wajib tahu. 5 poin krusial dalam aturan baru dana pensiun 2026. Nah, apa saja kira-kira kelima poin ini yang perlu diketahui terkait dengan aturan baru dana pensiun mulai berlaku di tahun ini, Bapak Ibu? Mari kita ikuti informasi ini. Dan sebelum kita bahas tuntas informasinya, luangkan waktu sejenak, like dan subscribe channel ini karena kami berkomitmen konsisten memberikan update tercepat terpenting bagi ASN dan pensiunan PNS. Berikut informasi selengkapnya. Membangun masa depan yang kokoh bukan sekadar soal besaran angka, melainkan tentang menciptakan sistem yang tangguh dan percaya untuk menjaga setiap rupiah dari dedikasi para abdi negara. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen untuk memastikan bahwa janji kesejahteraan hari tua tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru dana pensiun bagi aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2025. Regulasi ini menjadi dasar baru pengelolaan dana pensiun, menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi fiskal saat ini. PMK ini mengatur pengelolaan tabungan hari tua (THT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), serta jaminan kematian (JKM). Kita kini berada di ambang transformasi besar dalam pengelolaan jaminan sosial negara. Mulai akhir 2025, Indonesia resmi meninggalkan pola lama dan beralih ke standar yang lebih modern untuk menjawab tantangan ekonomi yang kian kompleks. Aturan ini bukan sekedar revisi, melainkan penggantian total untuk memastikan 3 pilar perlindungan utama, THT, JKK, dan JKM, memiliki payung hukum yang lebih kokoh dan relevan dengan kondisi keuangan negara saat ini. Lantas, apakah aturan baru ini berarti nominal uang pensiun akan langsung berubah? Ternyata fokusnya adalah pada ketahanan jangka panjang. Regulasi ini mengubah cara pengelolaan dana pensiun, meski tidak langsung menaikkan besaran uang pensiun yang diterima para pensiunan. Fokus pemerintah adalah memperkuat tata kelola agar lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini diambil karena jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun, sementara beban anggaran pendapatan belanja negara makin besar. Reformasi ini dilakukan untuk menghindari lonjakan beban pensiun yang dikhawatirkan akan membebani fiskal negara secara serius. Nah, Bapak Ibu, sangat penting untuk dipahami bahwa fokus reformasi ini bukanlah perubahan nominal seketika, melainkan penguatan sistem di balik layar. Mengingat jumlah purnawirawan yang meledak setiap tahunnya, beban APBN kini berada di titik yang sangat tinggi. Tanpa pembenahan tata kelola yang transparan dan akuntabel, resiko kegagalan bayar di masa depan bisa menjadi ancaman nyata bagi jutaan aparatur negara. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pemerintah kini memasang pagar pembatas yang sangat ketat dalam urusan investasi dana peserta. Pengelola dana pensiun wajib menempati minimal 30% dana investasi ke dalam surat berharga negara (SBN) untuk menekan risiko yang bisa mengancam dana pensiun di masa depan. Terdapat batasan porsi tertentu untuk penempatan pada instrumen saham dan obligasi guna menghindari risiko fluktuasi pasar yang berlebihan. Investasi pada instrumen berisiko tinggi kini diawasi lebih ketat agar tidak mengulang kasus gagal kelola seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, jadi belajar dari sejumlah investasi di masa lalu, Bapak Ibu, pemerintah kini menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat disiplin. Salah satu strategi kuncinya adalah kewajiban memparkir minimal sepertiga dana di SPN.
yang secara praktis merupakan instrumen paling aman karena dijamin langsung oleh negara. Langkah ini secara cerdas menyeimbangkan portofolio agar dana pensiun tidak lagi menjadi bahan taruhan di tengah fluktuasi pasar modal yang tidak menentu. Selain strategi investasi, kesehatan internal lembaga pengelola juga dipantau melalui indikator finansial yang sangat spesifik. PMK 118/2025 mewajibkan pengelola dana pensiun menjaga tingkat solvabilitas minimal 2% dari total liabilitas asuransi. Artinya, perusahaan pengelola harus selalu memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar manfaat peserta kapanpun dibutuhkan. Kebijakan ini dianggap sebagai rem pengaman, agar dana pensiun tidak jebol di masa depan dan menjadi indikator utama kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Bapak Ibu para pensiunan, standar solvabilitas minimal 2% adalah jaminan kesehatan bagi pengelola seperti Taspen dan Asapri. Ini adalah dana cadangan wajib yang harus selalu tersedia untuk memastikan tidak ada lagi cerita pensiunan telat menerima haknya. Dengan adanya batas minimum ini, ketahanan keuangan perusahaan lebih terjaga, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan peserta. Kesehatan finansial ini juga didukung oleh mekanisme pencatatan aset dan liabilitas yang kini jauh lebih akurat dan transparan. Aturan baru mewajibkan total aset investasi dan piutang iuran masa lalu harus setara dengan total liabilitas program pensiun. Pengelola wajib segera melakukan penyesuaian jika terjadi selisih dan melaporkannya ke Kementerian Keuangan. Selain itu, iuran peserta beserta hasil pengembangannya kini dicatat sebagai liabilitas asuransi, yakni kewajiban pengelola kepada peserta. Nah, jadi Bapak Ibu, reformasi ini membawa transparansi pada tingkat akuntansi yang lebih mendalam. Setiap rupiah iuran yang masuk kini tidak lagi dipandang sebagai dana biasa, melainkan dicatat dengan jelas sebagai hutang negara kepada peserta. Pemerintah juga menuntut keseimbangan mutlak antara harta yang dimiliki pengelola dengan janji pembayaran di masa depan. Jika di neraca ini goyah, pengelola wajib segera bertindak dan melapor. Untuk memastikan semua standar baru ini dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas, pemerintah menetapkan mekanisme transisi yang terukur. Pemerintah memberikan masa transisi hingga 3 tahun kepada pengelola dana untuk menyesuaikan komposisi investasi dan sistem keuangan sesuai aturan baru. Penyesuaian portofolio ini dilakukan agar pengelola dapat menyelaraskan aset mereka tanpa mengganggu stabilitas likuiditas. Selama masa ini, laporan berkala wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk memastikan kepatuhan. Nah, jadi reformasi besar ini tidak dilakukan secara terburu-buru yang beresiko memicu guncangan likuiditas. Masa 3 tahun adalah kesempatan bagi pengelola untuk melakukan bersih-bersih dan menata ulang portofolio mereka agar selaras dengan aturan main yang baru. Selama fase penyesuaian ini, pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan tetap berjalan untuk menjamin proses transformasi tetap berada di jalur yang benar. Di ujung proses transformasi ini, posisi lembaga pengelola akan semakin kuat, tidak hanya bagi peserta tetapi juga bagi ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan menilai aturan ini mempertegas posisi Taspen dan Asapri sebagai investor institusi domestik strategis. Kedua entitas tersebut berpotensi besar dalam mendorong pendalaman pasar keuangan nasional dan likuiditas di pasar keuangan. Sistem pensiun sendiri masih bersifat definite benefit, di mana besaran pensiun tetap dijamin negara melalui APBN. Jadi bagi Bapak Ibu anggota, baik itu ASN, TNI, dan Polri, satu hal yang pasti adalah hak Anda tetap dijamin penuh oleh negara melalui skema yang sudah ada. Namun secara lebih luas, reformasi ini menaikkan kelas Taspen dan Asapri menjadi pemain profesional di pasar modal. Dengan tata kelola yang lebih kuat, kedua lembaga ini bertransformasi menjadi pilar stabilitas ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan nasional melalui investasi yang sehat dan terukur. Nah, Bapak Ibu, demikian pembahasan kita terkait poin penting dalam aturan baru dana pensiun yang berlaku di tahun 2026 ini.
Demikian yang dapat kami sajikan melalui perjumpaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu kembali.